Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudahu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para ustaz, para sesepuh, orang tua, dan juga jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Abrar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita Tafsir Jalalain. Sudah sampai pembahasan surah Yasin ayat ke-9. Ini adalah surat yang sering kita baca, yang jadi wiridan kita setiap malam Jumat. Surah Yasin ini ada beberapa ayat yang memang turunnya dengan sebab-sebab tertentu. Jadi ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Di antaranya yang akan kita baca ini ayat 9. Ini nanti akan ada diceritakan di sini tentang asbabun nuzul. Dalam Al-Quran, asbabun nuzul itu penting untuk mengetahui latar belakang turunnya ayat. Kenapa ayat ini turun, sebabnya bagaimana, maka itu yang disebut dengan asbabun nuzul. Kalau dalam hadis namanya asbabul wurud, sebab turunnya hadis atau sebab sampainya hadis itu disebut dengan asbabul wurud. Asbabun nuzul dari ayat yang ke-9 yang nanti akan kita baca ini adalah turun kepada orang-orang kafir yang saat itu di Mekah mereka ingin berkonspirasi. Tahu konspirasi Pak? Konspirasi itu mereka sama-sama ingin ngerjain Nabi Muhammad, ingin melukai, mengusir Nabi Muhammad. Maka turunlah ayat yang ke-9 ini nanti. Allah tutup penglihatan orang-orang kafir. Nabi Muhammad padahal ada di sini, tapi nggak kelihatan. Halimunan, halimunan nggak kelihatan. Padahal ada di sini tapi nggak kelihatan. Dengan izin Allah, orang-orang kafir yang tadinya ingin melukai Nabi Muhammad ini nggak kelihatan. Turunlah ayat ini. Asbabun nuzulnya yang tadi saya ceritakan. Ayat 9 hingga ayat 9 wa ja'alna min baini aydihim saddan. Ini mulai dari ayat sebelumnya, mulai dari ayat inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila azqani fa hum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Itu asbabun nuzulnya adalah yang tadi saya ceritakan. Di ayat 9 ini kemudian Allah menegaskan bahwa kami jadikan di antara mereka di depan dan di belakang mereka itu penghalang sehingga mereka tidak bisa melihat, la yusirun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan
wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yusirun. Wa ja'alna, dan kami jadikan min baini aydihim, di depan mereka saddan penutup, wa min khalfihim, dan di belakang mereka kami jadikan juga saddan penutup juga, bi fathis sin wa dhammiha fil mawdi'aini, dengan membaca fathahnya sin atau dhammahnya, dua tempat itu bisa. Jadi boleh kita baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda, boleh kita baca wa ja'alna min baini aydihim suddan wa min khalfihim suddan, boleh coba semuanya. Wa ja'alna min baini aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa'asyainahum. Nah, situ siapa yang ngajarin? Ngaji makanya. Jadi boleh dibaca saddan, boleh dibaca suddan. Ini dua-duanya qiraah yang berlaku. Artinya sama, artinya penghalang. Kami jadikan di antara mereka, artinya di depan dan di belakang mereka penghalang. Di depan kami jadikan penghalang, di belakang kami jadikan penghalang. Fa'aghshaynahum, maka kami tutupi mereka. Sebagian orang-orang kafir, fahum la yusirun, maka mereka tidak bisa melihat. Ini juga tamthilun aidon lisaddi turuqil imani alaihim. Ini juga merupakan tamthil atau perumpamaan tutup jalan iman alaihim, atas mereka. Kita tengok sedikit ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Allah berfirman, kami jadikan pada leher mereka itu belenggu, maka mereka tidak bisa menunduk, artinya terus menengadahkan kepalanya, terus mendongakkan kepalanya. Jadi begini, inna ja'alna fi a'naqihim aglalan wa yalqabani fahum itu begini, Pak. Posisi tangannya begini. Ini orang kalau begini kan, kalau begini dengak terus. Tapi dengak tapi nunduk. Palanya ke atas, tapi matanya tetap nunduk dipaksa, kayak orang tahanan. Kayak tahanan yang sedang digiring menuju satu tempat. Ini perumpamaan yang Allah sampaikan dalam surah Yasin ini. Ini adalah untuk perumpamaan orang-orang kafir yang saat itu memang dengar. Dia dengar, saat itu dengar tapi tidak bisa menerima nasihat. Nah, kalau kita sambungkan dengan ayat ini, akibat mereka itu dengar, maka mereka dianggap sebagai satu perumpamaan kesombongan. Orang kalau dongak terus, kalau kepalanya nggak pernah nunduk, itu berarti dia sombong. Kalau sombong berarti nggak bisa menerima nasihat. Kalau nggak bisa menerima nasihat, maka jalan imannya akan tertutup. Ini perumpamaan yang dimaksud di sini. Allah sampaikan tamthil atau perumpamaan orang-orang kafir itu orang yang mendengarkan kepalanya terus menghadap ke atas, sombong, tidak mau mendengarkan nasihat sehingga tertutup jalan iman. Bagaimana tertutup jalan iman itu tadi? Akibatnya kami tutup, di depan mereka kami bikin penutup, di belakang mereka kami bikin penutup, maka mereka dari seluruh penjuru nggak bisa menerima nasihat, tetap kafir ini. Karena Allah sudah tahu bahwa mereka tidak akan bisa menerima iman, tidak akan bisa menerima hidayah. Ini yang bisa kita baca dari tafsir Jalalain. Imam Jalalain di sini menjelaskan dua ayat ini, ayat ke-8 dan ayat ke-9 ini sebuah perumpamaan yang tadi saya sampaikan, sebuah perumpamaan yang berupa sebab dan akibat. Sebab mereka itu dengar terus sombong, maka kami tutup jalan iman karena mereka tidak mau menunduk, tidak mau mendengarkan nasihat, kami tutup jalan iman, maka mereka la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Jamaah rahimahullah, hidayah atau iman itu bisa masuk kepada seseorang apabila dia itu bisa tunduk. Artinya tunduk di sini mengosongkan hati dan pikirannya tanpa ada sentimen dan juga tanpa ada prasangka tertentu. Kalau sudah ada prasangka tertentu, maka nggak akan masuk yang namanya hidayah.
orang-orang kafir kala itu sudah ada prasangka kepada Nabi Muhammad. Ya namanya Muhammad apa sih, udah ada prasangka gitu tuh, udah ada prasangka, maka tidak akan masuk jalan hidayah. Kita kan begitu juga, asal ada orang udah buruk sangka aja sama kita kasih nasihat kayak gimana juga nggak bakal masuk, karena awalnya udah buruk sangka. Demikian juga hidayah iman, kalau dia masih buruk sangka, dalam hatinya itu masih ada dugaan-dugaan, masih ada curiga, maka tidak akan bisa menerima iman. Bagaimana iman bisa masuk? Iman bisa masuk kepada seseorang apabila akal dan hatinya ini diletakkan pada posisi netral. Jadi dia fair, akal dan hatinya ini diletakkan pada posisi netral, tidak membenci dan juga tidak mencintai. Enggak membenci orang yang memberikan petunjuk dan juga tidak mencintai, dan netral aja. Asal udah netral pasti masuk hidayah. Tapi kalau udah benci gak bakal bisa masuk yang namanya hidayah. Kesombongan, kemudian yang diumpamakan tadi dengan dengar terus, itu adalah bentuk sentimen, gak bakal bisa menerima hidayah. Makanya jalannya tertutup. Fahum la yubsirun, jalan tertutup. Yang kedua selain itu saudara, hidayah itu bisa masuk untuk orang yang menggunakan akalnya memikirkan ayat-ayat atau tanda-tanda alam, tanda-tanda yang mengagumkan yang ada pada alam. Kalau seorang udah dia letakkan akalnya dalam posisi netral, nggak benci, nggak senang juga, kemudian dia masih ada waktu untuk tafakkur, masih ada waktu untuk tadabbur. Ini saya dikasih nikmat hidung, bisa nafas, saya dikasih nikmat lisan atau lidah. Nggak ada makhluk Allah yang kayak saya manusia ini bisa ngomong. Saya dikasih nikmat kaki, nggak ada makhluk Allah yang Allah kasih. Nggak ada makhluk Tuhan yang dia belum percaya sama Allah misalnya. Nggak ada makhluk Tuhan yang seperti manusia ini demikian sempurna. Terus dia tafakkur, dia tadabbur, memikirkan penciptaan-penciptaan yang lain, langit, dia lihat bintang, betapa banyaknya bintang, dia lihat bulan, kemudian dia lihat tanda-tanda kekuasaan yang lain, tumbuh-tumbuhan misalnya, tanah yang tadinya nggak pernah ada yang nanemin, nggak pernah ada yang menyebarkan benih, tapi begitu hujan turun, tahu-tahu timbul aja itu, muncul aja yang namanya rumput. Siapa yang nanemin itu? Cabai, yang nyablon cabai siapa kira-kira? Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah. Itu yang ngecat kan nggak ketahuan, tahu-tahu warnanya begitu aja. Terus untuk pemikiran ini, orang yang membuka hatinya, orang yang meletakkan hati dan pemikirannya dalam posisi netral, kemudian masih ada waktu untuk tadabbur atau tafakur, merenung, maka insya Allah hidayah itu bisa datang. Hidayah yang disampaikan oleh Rasulullah atau yang disampaikan oleh Al-Quran ini pasti akan dia dapat kalau dia masih sempat mikir atau tafakur. Tapi kalau nggak ada waktu buat tafakur, ya semuanya waktunya habis untuk ngurusin perut, ya makan kenyang, tidur bangun, makan lagi, nanti iseng-iseng selingan kawin misalnya. Begitu aja, yang nggak ada bedanya nanti sama binatang, nggak ada waktu tafakur. Fakur, kalau saya sering bilang namanya hardolin ya, mahadahar modal ulin, gitu aja terus, nggak ada waktu untuk tafakur, maka sulit hidayah itu masuk. Alhasil yang namanya kufur atau kekufuran itu bukan karena Allah mentakdirkan seseorang itu kafir, bukan, tapi itu pilihan dia dikasih akal, tapi akalnya sengaja nggak ditaruh di posisi netral, akalnya sengaja ditaruh di posisi benci sama Nabi Muhammad, atau benci sama Al-Quran, benci sama Islam, benci sama agama, benci sama aturan-aturan. Selain itu, akalnya dikasih akal oleh Allah, akalnya nggak dipakai untuk merenung, yang dipakai pokoknya buat bagaimana caranya bisa makan, bagaimana caranya bisa kawin lagi, terus bagaimana caranya bisa
tidur yang enak, itu aja yang dia pikirkan, nggak pernah memikirkan yang lebih luhur seperti kebenaran, seperti kehidupan setelah dunia ini. Kalau akalnya dibiarkan seperti itu pilihan dia. Dia gunakan, dia dikasih akal tapi tidak digunakan untuk berpikir yang lebih luhur, hidayah gak bakal masuk. Artinya dia memilih untuk jadi kufur, untuk jadi ingkar kepada Allah. Kekufuran itu pilihan seseorang. Nah dari sini saudara, ada yang namanya ikhtiar. Ikhtiar itu kan artinya memilih, dari kata khiyarah, pilihan. Ini sudah merupakan ikhtiar masing-masing orang. Orang sudah memilih, sudah berikhtiar, itu artinya milih. Ikhtiar di sini artinya bukan ikhtiar usaha, bukan, tapi milih. Dia sudah memilih tidak menggunakan akalnya secara baik. Dia sudah memilih akalnya itu sengaja untuk lumpuh, gak mau berenung, gak mau mikir yang lebih mulia. Dia sudah milih akalnya untuk kebencian, maka dia sudah pilih kekufuran berarti. Dari situ mulai ada yang namanya ganjaran balasan Allah, yaitu berupa dosa. Demikian juga iman. Iman itu memang sudah semuanya sudah Allah takdirkan. Kufur, iman itu sudah Allah takdirkan. Penanya atau catatannya itu sudah ada sejak azali. Orang yang akan iman, orang yang akan kufur nanti sampai akhir hayatnya, apakah dia iman atau dia kufur, itu udah dicatat. Nah Allah sudah mencatat itu, tapi bukan berarti Allah itu kemudian semena-mena. Allah nyatat dan Allah mencatat, bukan. Tapi Allah tahu ini orang dikasih akal, tapi dikasih akal dan dia gunakan akal itu pada posisi netral atau fair, objektif kalau bahasa orang Sundanya. Kemudian akal itu dia gunakan untuk merenung, bukan hanya untuk makan, tidur, kawin, tapi untuk juga merenung perkara-perkara yang lebih mulia, yang lebih tinggi, seperti merenungkan betapa nikmat banyak untuk manusia, untuk dirinya. Terus dia pakai untuk merenung, maka dia memilih untuk iman. Jadi iman adalah pilihan, kufur juga adalah pilihan. Sejak ada pilihan atau ikhtiar ini, maka sudah mulai ada yang namanya pahala atau dosa. Memang semuanya takdir Allah, tapi dari situ, dari mulai ikhtiar, orang milih iman dapat pahala, orang milih kufur maka dapat dosa. Ini dari sudut pandang ilmu tauhid atau akidah. Allah Maha tahu. Allah tahu bahwa mereka itu akan kufurkah atau mereka akan iman. Allah Maha tahu, dan di situ sudah Allah tuliskan di alam azali. Nah, ada asbabun nuzul yang tadi saya ceritakan. Inna ja'alna fi anaqim aghlalan fa ila al-adqani wa mahul wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa la yubsirun. Ini antara lain adalah hadis Ibnu Abbas yang menceritakan bahwasannya saat itu Nabi Muhammad ada di Masjidil Haram. Ada beberapa orang kafir, antara lain Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisham. Umar bin Hisham, nama julukannya Abu Jahal, nama aslinya Umar bin Hisham. Bersama beberapa orang ini bermaksud untuk gebukin Nabi waktu itu, bermaksud untuk melukai Nabi. Tapi sampai di Masjidil Haram ini kemudian gak lihat apa-apa, Nabi ada di situ. Ini yang dimaksud wajahna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kalau kita amalin ini bisa juga kalau kepepet ya, jangan sering-sering. Kalau kita kepepet baca ayat ini mulai dari Yasin sampai ini fa aghshaynahum fa hum la yubsirun, habis maghrib sama habis isya dibaca habis sholat. Nah nanti kalau kepepet baca itu, insya Allah kita terhindar dari orang yang pengen melukai kita. Amin, ini bisa diamalkan. Kenapa saya bilang jangan sering-sering? Takutnya nanti dipakai buat naik kereta, pulang kampung, kayak ditagih lagi, hilang jadi di peron tuh, pada nggak lihat, jangan.
Kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat ke-10, sawa'un wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Wa sawa'un 'alaihim, dan itu sama saja, 'alaihim atas mereka, a'andartahum, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, bitahqiqil hamzataini wa ibdalil thaniyah alifan wa tashiluha wa idkhalil alfi bainal musahhalah wal ukhra wa tabqihi. Ini masalah qiraah juga. Boleh kita baca buka bacaan. Wa sawa'un 'alaihim a'andartahum, satu. Boleh kita baca wa sawa'un 'alaihim a'andartahum. Jadi hamzanya kemudian diganti dengan mat, andartahum. Atau bisa juga kita baca dengan tashil yang dipanjangkan, wa sawa'un 'alaihim andartahum, boleh. Ini beberapa bacaan kira sama saja. Apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka, am lam tundirhum, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, sama saja mereka tidak akan beriman. Ini pengetahuannya Allah, ilmunya Allah. Secara azali Allah tahu, Allah punya ilmu, punya pengetahuan bahwa seseorang itu akan iman atau akan tidak, Allah tahu. Jadi sejak di Lauhil Mahfuz itu sudah ada cetakannya atau catatannya, sudah ada catatannya. Ditegaskan di sini bahwa sama aja wahai Muhammad, engkau memberi peringatan kepada mereka atau tidak engkau berikan peringatan, sama aja mereka tidak akan beriman. Para ulama antara lain mengatakan ini juga merupakan sebuah tasliyah. Tasliyah itu artinya penguat supaya Nabi Muhammad kuat dan juga terhibur. Jadi tidak kecewa sebagian orang-orang kafir Mekah itu tidak beriman, Nabi Muhammad tidak kecewa karena memang sudah Allah tetapkan. Sama aja Muhammad, engkau memberikan peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Terus siapa orang yang bisa mendapatkan petunjuk? Siapa orang yang bisa menerima nasihat-nasihat iman? Siapa orang yang bisa menerima hidayah? Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Wahai Muhammad, innama tundiru, hanyalah engkau memberikan nasihat. Engkau memberikan nasihat hanyalah yanfa'u, maksudnya indaruka, pemberian peringatan kamu itu bisa bermanfaat, man, maksudnya engkau memberikan nasihat hanyalah bermanfaat, man, kepada orang ittaba'a dzikra, yang mau mengikuti Al-Qur'an, wa khasyar rahmana bil ghaib, dan orang yang takut kepada Ar-Rahman, takut kepada Allah yang Maha Pengasih, bil ghaibi, dalam keadaan tidak melihat. Khafahu wa lam yarahu, maksudnya khafahu, takut kepada Allah, walam yarahu, dan tidak melihat Allah, tidak melihat Ar-Rahman. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim, maka berikanlah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang yang menerima petunjuk itu, bimaghfiratin, dengan ampunan, wa ajrin karim, dan ganjaran yang mulia. Yang dimaksud ganjaran di sini huwal jannatu, adalah surga. Ini juga merupakan akibat. Sebabnya tadi di depan. Sebabnya mereka tidak menerima keimanan, tidak menerima hidayah, sama saja Muhammad, engkau berikan mereka peringatan atau tidak berikan peringatan, sama saja mereka tidak akan beriman. Maka akibatnya yang bisa menerima hidayah, yang bisa menerima peringatanmu wahai Muhammad, itu hanyalah pertama, orang yang mau mengikuti zikr, ittaba'a dzikra wa khasyar rahman, orang yang mengikuti Al-Qur'an. Yang dimaksud di sini mau mengikuti Al-Qur'an adalah orang-orang Arab, orang-orang saat itu kan tahu artinya Al-Qur'an. Memang Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Kalau mereka mau mengikuti Al-Qur'an, mendengarkan
dan juga memahami Al-Quran, pasti mereka bisa dapat hidayah. Pasti diberikan peringatan, pasti mereka akan mendapat ngambil pelajaran. Tapi tidak cukup dengan itu. Syarat yang kedua, orang bisa mengambil hidayah selain mau membaca Al-Quran atau mau menerima arti-arti, memahami arti-arti Al-Quran, itu harus khasyar rahman bil ghaib, takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Jamaah rahimahullah, di sini disebutkan khasyar rahman, bukan khasyallah. Ar-Rahman itu artinya zat yang Maha Pengasih. Ngasih aja. Siapa aja dia kasih. Orang yang kafir dikasih, orang yang gak sholat dikasih juga, orang yang sholat dikasih juga, orang yang ingkar dikasih, orang yang taat dikasih juga, orang yang rajin ibadahnya dikasih, orang yang malas ibadahnya juga dikasih. Yang bukan orang, binatang misalnya, dikasih juga, dikasih rezekinya, semuanya dikasih. Namanya Ar-Rahman. Jika direnungkan kata-kata Ar-Rahman ini untuk seseorang yang memang belum masuk Islam, asal dia merenungkan, asal dia memikirkan bahwa ada zat, ada sesuatu yang Maha Pengasih, semuanya dikasih, mulai dari binatang, mulai dari benda mati, bahkan ini dikasih. Yang pertama yaitu diberikan penciptaan atau wujud yang asalnya tidak ada kemudian jadi ada. Ini pemberian yang paling dasar, jadi wujud. Ini semua diberikan oleh sesuatu. Andai ada orang belum muslim atau belum percaya Tuhan, dia pikir begitu aja. Dia pikir ada sesuatu yang Maha memberikan wujud ini. Nah, setelah berwujud, dirawat, dikasih bagaimana caranya supaya bisa hidup terus, dikasih makan, dikasih rizki, bahkan dititipkan kepada induk-induknya, binatang misalnya, anak ayam yang masih kecil dititipkan kepada induknya sayang banget sama anaknya. Ini juga bagian dari sifat rahmannya Allah. Orang yang belum muslim misalnya atau belum menerima keimanan, asal dia mau mikir begitu aja, maka dia akan tahu, oh ada sesuatu yang Maha Pengasih. Bisa ngelihat nggak dia? Nggak bisa. Asal dia meyakini ini, kemudian dia takut kepada zat yang Maha Rahman ini, takut kepada zat yang Maha Pengasih ini, pasti akan dapat petunjuk. Karena dia mikir. Masalahnya kan sekarang orang udah jarang mikir, Pak. Ya, udah pada malas mikir. Untuk memikirkan yang berat-berat itu susah. Ya pokoknya pengen yang gampang-gampang aja. Untuk merenung itu sangat jarang. Tapi kalau dia mau merenung, kalau dia mau bertafakur, memikirkan kitab-kitab ini, maka akan sampai pada satu kesimpulan, oh ada sesuatu yang Maha Pengasih, ada zat yang Maha Pengasih, entah namanya apa dia belum tahu. Kemudian dia diberikan peringatan, dikasih pemahaman Al-Quran, pasti dapat hidayah. Itulah orang-orang yang bisa mendapat hidayah atau nasihat iman. Orang-orang yang takut kepada Ar-Rahman, takut kepada zat yang Maha Pengasih bil ghaib. Takutnya di sini meskipun gak lihat, dia takut. Maka mereka bisa mendapat peringatan atau bisa mendapatkan keimanan. Tapi kalau nggak seperti itu, nggak takut kepada Rahman, dikasih nikmat nggak pernah dipikir, nggak pernah direnungkan nikmat-nikmat itu, dikasih nikmat tapi dipakai buat maksiat, nggak pernah sama sekali terpikirkan siapa yang memberi nikmat, maka sulit untuk mendapat hidayah, sulit untuk mendapat keimanan. Syaratnya itu adalah harus khasyir Rahman bil ghaib, harus takut kepada zat yang Maha Pengasih meskipun dia nggak lihat. Jamaah rahimahumullah, ini yang dimaksud iman kepada perkara yang gaib. Yang paling pokok yaitu iman kepada perkara yang gaib. Yang paling pokok adalah iman kepada zat yang Maha gaib, yaitu Allah. Allah nggak bisa dilihat kan saudara. Tapi kalau kita
rasakan ada kehadiran Allah. Nah, kita yang merasa kehadiran Allah itu ada, lalu merasa takut bahwa Allah selalu ada meskipun tidak berada dalam ruang ini, tapi Allah meliputi kita, maka kita bisa dapat hidayah. Memang tidak bisa dilihat. Ini yang dimaksud takut secara gaib, yaitu takut meskipun tidak melihat. Ini juga bisa kita terapkan, bisa kita samakan dengan kehidupan sehari-hari. Orang yang takut sama gurunya misalnya, meskipun gurunya nggak ada, pasti jadi murid yang taat. Takut gua, kata guru gua nggak boleh yang namanya sholat pakai kutang. Kenapa? Gurunya nggak ada, tapi dia takut, pasti tetap taat. Meskipun nggak ada gurunya, karena dia takut, itu dia akan tetap taat meskipun dia tidak melihat gurunya di situ. Kita kalau ada lampu merah, misalnya lampu merah, kalau nggak ada polisi, kira-kira sepi jalan sepi nih, lawan arah kita sepi, sebelah kanan sepi, tapi lampu merah, kira-kira kita bablas sampai jalan terus, nggak ada polisi, bablas. Nah, kalau bablas itu namanya takutnya kalau ada polisi doang. Nah, kalau nggak ada polisi, udah lanjut terus. Ini yang kayak begini nih, ya namanya tidak takut kalau tidak melihat. Orang beriman itu syaratnya dia takut kepada Allah meskipun nggak lihat Allah, karena dia merasakan Allah hadir di sini. Dia merasakan bahwa Allah itu selalu ada dan selalu wujud. Ya bagaimana tidak, saudara? Bagaimana tidak kita bisa di sini aja hadir? Ini kan juga ada perbuatan atau afalnya Allah yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita hidup, dan masih memberikan kita kesempatan. Betapa banyak orang yang tiba-tiba aja Allah ambil nyawanya, kan itu berarti udah selesai. Nah, ini berarti Allah masih kasih terus, kasih terus, masih Allah kasih karunia hidup. Ini kan berarti memang Allah meliputi kita dan Allah selalu hadir dimanapun kita berada. Kalau kita sudah bisa merasakan ini, takut kepada Allah meskipun tidak melihat Allah, maka kita termasuk orang-orang yang bisa mendapat petunjuk. Kalau sudah dapat petunjuk, maka kabar gembiranya itu pasti akan Allah berikan maghfirah atau ampunan. Petunjuk Allah berikan, lalu Allah ampuni, Allah berikan maghfirah, Allah berikan ampunan kepada orang-orang yang memang ingin mengikuti petunjuk, ingin mengikuti hidayah, dan Allah berikan ajrin karim. Ajrin karim itu ganjaran yang besar, maksudnya surga di sana. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, sungguhnya kami, nahnu ya kami, sungguhnya kami nuhyil mauta, menghidupkan orang-orang yang mati, lil ba'thi, untuk dibangkitkan, wa naktubu, dan kami catat, fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz kami catat ma qaddamu, apa-apa yang telah mereka perbuat, fi hayatihim, dalam hidup mereka, min khairin, yang berupa kebaikan, wa syarrin, dan keburukan, liyujazu alaih, supaya mereka diberikan balasan, wa atharahum, dan juga kami mencatatkan bekas-bekas mereka. Yang dimaksud dengan bekas mereka ini mastanna bihi ba'dahu, yaitu sesuatu yang dikerjakan, atau mastunna bihi, sesuatu yang dijadikan tradisi, yang diulang-ulang, bihi dengannya, ba'dahum, setelah mereka. Wa kulla syai'in ahsaynahu, wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, nasabuhu bifi'lin yufassiruh, ahsaynahu kami hitung, ahsaynahu kami tetapkan, dobatnahu kami tetapkan, fi imamin mubin, dalam imamin mubin, maksudnya kitab yang jelas, kitabin bayyinin, yaitu kitab yang jelas, wal lauhul mahfuz, yaitu lauhul mahfuz.
Sesungguhnya kata Allah, kami nanti akan menghidupkan orang-orang yang mati, akan kami bangkitkan dan akan kami catatkan apa yang mereka perbuat. Jamaah rahimakumullah, yang kita perbuat di dunia ini nanti akan ada catatannya ketika kita bangkit. Semuanya, pernah ngaji, pernah sholat, pernah jamaah, pernah sedekah, itu semuanya ada catatan-catatannya ketika dibangkitkan. Yang jelek-jelek juga begitu. Semua yang jelek-jelek semua akan Allah catatkan juga. Wa naktubu ma qaddamu, semua yang diperbuat oleh manusia itu akan Allah catatkan supaya nanti diberikan ganjaran. Di ayat lain Allah juga berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Yang baik-baik dilakukan oleh seseorang, maka orang itu akan melihat nanti catatannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat keburukan juga akan dilihat. Ini catatan-catatan nanti akan Allah munculkan ketika bangkit di padang mahsyar nanti. Selain itu, hadirin, Allah bukan hanya mencatatkan amal kita, tapi juga bekas-bekas amal kita itu Allah catatkan. Yang dimaksud athar di sini, kita sudah meninggal, tapi masih ada orang yang ngikutin kita, ngikutin perbuatan-perbuatan kita. Itu namanya athar. Ada orang sudah meninggal. Ini orang sudah meninggal adalah orang yang pertama kali ngenalin koprok. Koprok, masih ada koprok ya? Ngenalin judi di kampung itu. Begitu orang itu meninggal, itu judi masih jalan terus di kampungnya, terus dapat dosa orang itu. Itu namanya athar. Bekas-bekas dia hidup, kalau jelek, kemudian dia tinggalkan, orang-orang setelah ngikutin dia, maka itu akan Allah catatkan juga. Jadi gimana tersiksanya itu nanti di sana. Amalnya dia sendiri dan juga amal akibat dia berbuat orang-orang pada ngikutin dia. Itu namanya athar. Demikian juga orang yang melakukan kebaikan, udah meninggal, emang dia dulu demen ngaji, kemudian setelah meninggal, anak-anaknya pada ngikut ngaji juga, anak-anaknya cinta juga kepada orang-orang alim, terus cucunya juga begitu. Ini namanya athar. Udah meninggal karena dulu kebiasaannya sedekah ke masjid, sedekah ke fakir miskin, anak-anaknya ngikutin, juga jejak bapaknya suka sedekah, maka pahala anaknya sendiri itu dapat buat anaknya. Nah, bapaknya dapat pahala juga, dapat royaltinya, karena sudah mencetak athar atau bekas-bekas yang diperbuat dan dilanjutkan oleh anak-anaknya. Dalam hadis lain itu Rasulullah bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa orang yang membuat sunnah atau membuat kebiasaan baik, maka dia dapat ganjaran pahala dan juga pahala orang yang ngikutin perbuatan baik itu. Enggak dikurangi. Orang yang pernah berbuat sedekah misalnya, kemudian ada orang yang ngikutin, maka orang yang ngikutin ini dapat pahala sedekah, bukan mengurangi pahala sedekah dari orang yang pertama yang diikuti, bukan, tapi masing-masing punya pahala sendiri. Begitu juga man sanna sunnatan sayyi'atan, orang yang bikin sunnah atau bikin kebiasaan buruk itu juga akan dapat wizruha wa wizru man amila biha, akan dapat dosanya dan dosa orang yang melakukannya. Ini juga bukan berarti dosa orang yang melakukan setelahnya yang ngikutin ini ditimpakan pada dia, enggak. Gua mah nggak dosa bang, gua kan cuma ngikutin doang, bukan begitu. Dosa mah tetap, yang ngikutin tetap dosa. Nah, yang jadi contoh dosa juga. Selama itu terus dilakukan, maka terus dosanya. Ini yang namanya athar. Semuanya sudah Allah catatkan dalam Lauhil Mahfuz. Sampai ayat ke-12, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan, bisa kita jadikan sebagai bahan perenungan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.